secara tertulis sebagai dokumen, tapi kan hanya berapa orang yang bisa membacanya. Karena itu debat itu menjadi sangat penting untuk menyampaikan dan mempertajam visi misi ya, dan tentu program. Kemudian yang kedua, karena para calon presiden ataupun nanti wakil presiden itu berdiri dia di situ tanpa bisa dibisikin oleh orang yang ikut menyusun program ya, atau visi misi itu, maka betul-betul apa yang disampaikan itu adalah apa yang ada di back mind dia, apa yang menjadi cita-cita dia ketika menjadi presiden atau wakil presiden, apa menjadi visi misi, sehingga masyarakat betul-betul tidak membeli kucing dalam karung, kira-kira gitu. Dengan bahasa rakyatnya. Jadi bahasanya mungkin kalau kita melihat para calon presiden itu menuju ke tempat perdebatan, ada ring 1, ring 2, pengawalan itu semuanya luluh di ajang debat itu gitu ya Pak Hamdan? Iya betul. Ya, karena itu dia untuk menguji ya, pantas nggak seorang untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang akan memimpin 260 juta penduduk Indonesia. Ini kita ini bukan penduduk kecil. Sekali lagi, ini bukan tradisi Barat, tapi tradisi Indonesia yang sejak sebelum kemerdekaan tradisi itu. Kalau kita lihat ini sejak awal ini, kita pertama itu 45 itu sebenarnya presiden itu berkuasa penuh, dan dia hanya dibantu oleh KNIP. Tapi berubah pada bulan November karena kuasaan penuh presiden itu tidak cocok dengan tradisi yang begitu berkembang. Lahirlah apa yang disebut dengan Badan Pekerja KNIP yang menjadi parlemen. Itu parlemen yang pertama, Badan Pekerja KNIP. Jadi suasana debatnya mereka memperdebatkan tentang Indonesia dan apa itu luar biasa, dan sampai dengan parlementer dan seterusnya. Dan selama 3 kali pemilu, 4 kali pemilu presiden, debat itu jadi hal yang biasa. Jadi ini sangat menarik, bukan saja tontonan bagi rakyat, tapi hal yang terpenting adalah rakyat mendapatkan confidence bahwa presiden yang akan mereka pilih itu adalah presiden yang bisa memimpin 260 juta rakyat Indonesia. Saya tahu akan sangat sulit meminta atau meyakinkan kawan-kawan yang menyaksikan Pak Hamdan bisa objektif gitu ya. Tapi kalau sebagai saya percaya Pak Hamdan sebagai ahli, sebagai pakar dari debat kemarin, buat kawan-kawan yang belum sepenuhnya nonton atau pada penggalan-penggalan lucu-lucuannya aja, boleh nggak Pak Hamdan kasih 3 hal yang perlu mereka perhatikan dalam perdebatan itu? 3 hal yang memungkinkan di antara 3 calon ini. Kayaknya sangat wajar, sangat masuk akal saya pilih yang ini. Yang ininya kita sih udah tahu ya, makanya kami ada di sini gitu. Tapi ingin dengar dari Pak Hamdan buat anak muda di Manado yang baru ngeliat di TikToknya selama beberapa detik, anak muda di Banyumas yang gue ngeliat apa sih orang-orang tua nih pada ngomong nggak jelas gitu ya. Apakah ada hal spesifik? Maaf ya Mas Dewi, ya, saya nggak maksud menyinggung usia loh. Nah, adakah 3 hal spesifik yang bisa Mas Hamdan, Pak Hamdan sampaikan kepada anak-anak muda ini? Perhatikan 3 hal ini. Ini belum substansi ya, Mas, substansi Pak. Apa aja Pak, boleh. Anak muda kayaknya suka kadang-kadang lost in translation kalau udah masuk ke substansi, tapi nggak apa-apa, substansi pun boleh Pak. Saya kira memang hal yang paling penting adalah confidence dari capres itu dalam menyampaikan visinya dan misi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu menunjukkan bahwa dia firm betul tentang kesiapannya untuk menjadi presiden. Confidence ya Pak? Iya, confidence. Oke. Ya, jadi confidence. Kemudian yang kedua, kestabilan emosi. Oke. Nah, kestabilan emosi ini menjadi penting ketika seorang menjadi presiden.
Kita tidak bisa, kalau hakim ya, itu lebih berat lagi syaratnya. Dalam keadaan marah tidak boleh mengambil keputusan, tidak boleh menjatuhkan palu dalam keadaan marah. Saya kira presiden pun juga begitu. Jadi kestabilan emosi seorang presiden itu menjadi sangat penting karena dia memutuskan sesuatu yang berdampak besar. Kemudian yang ketiga tentu substansi visi misi yang disampaikan, apakah